يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة علانية. إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير بأن الله يتوشح بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا الحبيب الرحمن بن أحمد السقاف. ثم إلى رفيج محمد الشافعي مدامي. ثم إلى رفيج عبد الشيخ الناصر. ثم إلى رفيج عبد الشكر الرملي. ثم إلى رفيج حسن مرزقي. ثم إلى رفيج عبد الله الشافعي. وثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripadanya kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang kita berharap semoga apa yang kita laksanakan dari ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini dengan kita duduk di majlis ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Keluar kita dari majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin.
Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Safinatun Najah. Malam ini kita akan masuk pada fasal tentang tasdid yang ada pada bacaan tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun tasdidat tasyahhud 21. Fasal pada menjelaskan tasdid pada bacaan tahiyat ataupun tasyahud sebanyak 21 tasdid. Khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Totalnya ada 21 tasdid. Bacaan tasyahud paling pendek itu ada 16. Kalau disempurnakan dengan bacaan yang paling sempurna, itu jumlahnya jadi 21, tambahannya 5. Tahiyat paling pendek 16 tasdid. Kalau ditambah dengan bacaan yang paling sempurna, ditambah 5 jadi 21. Ya. Baik. At-tahiyyatu dijelaskan di sini. At-tahiyyatu 'ala ta'i wal ya'i. Pada bacaan at-tahiyyat ada 2 tasdid, di atas ta dan di atas ya. Ya. Al-mubarakatus salawatu 'ala shad. Pada bacaan al-mubarakatus salawatu di atas shad 3. At-tayyibatu di atas ta dan di atas iya 5. Lillahi ala lamil jalalah. Lillah di atas huruf lam al jalalah 6. Assalamu di atas huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i. Ayyuhan nabiyyu atas huruf ya, di atas huruf nun, di atas huruf ya lagi 10. Wa rahmatullahi di atas huruf lam. Wa barakatuhu assalamu, nah, di atas huruf sin. Alaina wa ala ibadillahi di atas huruf lam. As-salihin sad. Ashhadu an la ilaha ala lami alifin. Ya. Kalau kita lihat tulisannya an dengan la, tetapi di situ ada hukum apa? Ada hukum apa di situ? Idgham bila gunnah. Nun matinya dimasukkan ke dalam huruf lam dan wajib dibaca dimasukkan idgham. Jadi di situ dianggap ada lam lagi, ada tasdid lagi. Ya. Ala lam alifin. Alla ilaha. Ya, alla enggak boleh dibaca anla. Kalau dibaca anla enggak sah. Berarti dia mengurangi satu bacaan tasdid. Ya. Asyhadu alla tidak boleh dibaca anla. Alla, ya. Berapa tadi? 15. Illallah, illa di atas huruf lam, illa dan Allah lafzul jalalah 17. Asyhadu wa asyhadu anna di atas huruf nun 18. Muhammadar Rasulullah atas huruf mim Muhammad wa ala ra Muhammadar sama juga hukumnya, ya. Tidak boleh Muhammadan, tidak boleh. Dimasukkan ke ra, ditasdidkan. Begitu ya. Muhammadar Rasulullah di atas huruf ra 20. Kemudian Rasulullah terakhir pada lafzul jalalah 20 berapa? Lengkap 21 ya. Itu bacaan tasdid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bacaan tahiyat yang paling ringkas
kita hilangkan al-mubarakatus salawat. At-tahiyatu lillah. Itu bacaan tasyahud paling ringkas. At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Tapi kalau yang paling sempurna apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jemaah sekalian, bacaan tahiyat ini dalam satu khabar disebutkan bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, naik ke atas berjumpa dengan Allah, maka baginda mengucapkan dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi ucapkan itu. Kemudian Allah menjawab ungkapan rasa hormat Nabi kepada Allah. Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab bacaan tahiyat itu. Kemudian baginda Nabi ucapkan lagi dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi ucapan itu diabadikan dalam bacaan salat kita, yang itu merupakan ucapan-ucapan yang Nabi pernah ucapkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada bacaan tahiyat ini, tasyahud ini, ada satu kewajiban bagi kita untuk mendoakan orang-orang soleh yang lainnya. Ya. Bacaan tasyahud hukumnya apa? Wajib kan? Rukun ya, rukun qauli. Bacaan tasyahud adalah rukun qauli. Kalau orang tidak baca tidak sah. Dan pada bacaan itu ada 3 ucapan yang mewakili 3 pihak. Pertama, ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu untuk siapa? Untuk Allah. Pujian kita kepada Allah, hak Allah kita tunaikan. Kemudian yang kedua, pihak yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bacaan apa kita baca itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita wajib menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, pihak yang wajib juga kita doakan adalah siapa? Ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika kita baca tasyahud, 3 pihak yang wajib kita tunaikan bacaan ini. Itu hak mereka, hak Allah, hak Nabi, dan hak orang-orang soleh yang mereka wajib kita doakan. Ketika orang tidak sholat, berarti dia mengabaikan kewajiban itu. Kalau orang mengabaikan kewajiban, namanya apa? Zalim, betul tidak? Iya kan? Orang yang tidak memberikan hak kepada orang lain itu namanya apa? Zalim. Maka orang yang tidak sholat bukan hanya zalim kepada dirinya sendiri, tapi dia juga zalim kepada pihak-pihak yang wajib disampaikan bacaan itu. Di antaranya siapa? Orang-orang soleh. Kita. Makanya Nabi menyuruh kepada kita, kalau di rumah kita ada orang yang tidak sholat, suruh sholat. Ya, suruh sholat. Kalau dia tidak sholat, dia sudah mengabaikan hak kita. Hak apa? Hak untuk didoakan. Pada bacaan apa? Assalamu alaikum wa ala ibadillahis salihin. Ya, baik. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu penjelasan mengenai tasydid-tasydid yang ada pada bacaan tasyahud. Kemudian kita masuk pasal yang berikut. Tasydidatu aqallis salati 'ala nabi arba'un. Tasydid pada bacaan salawat yang paling pendek ada 4. Jadi bacaan salawat yang paling pendek itu adalah
Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat yang paling pendek, ya. Nah, pada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad ada 4 tasydid. Ya, yang pertama Allahumma di atas huruf lam. Di atas satu lagi di atas huruf mim. Allahumma. 2. Sholli di atas huruf lam. Yang terakhir ala Muhammadin di atas huruf mim. 4 tasydid pada bacaan salawat yang paling pendek. Paham? Ya. Boleh tidak baca salawat seperti ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh? Boleh. Sah salatnya. Terutama kalau kita dalam keadaan terburu-buru, umpamanya. Kita ingin cepat-cepat, tidak ingin tertinggal bis, tertinggal kereta, tertinggal pesawat contohnya, kita baca yang paling pendek sah. Ya. Kemudian kalau bacaan kepada keluarga Nabi itu hukumnya apa? Rukun atau bukan? Salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad itu bukan rukun, tetapi sunnat ab'ad. Kalau kita tidak membacanya, kita tetap dianggap sah, hanya disuruh untuk sujud tilawah, sujud sahwi. Ya. Kalau kita meninggalkan bacaan salawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir, maka sholatnya juga tetap sah, tetapi kita disunatkan untuk membuat sujud sahwi, sama ada lupa ataupun sengaja, ya, disuruh. Tapi kalau kita tidak buat juga sah tidak sholatnya? Sah. Kalau kita tidak membacanya juga, tidak membuat sujud sahwi juga tidak juga dianggap sah sholatnya. Baik. Itu sekurang-kurang salawat. Tapi yang paling afdalnya salawat dalam tahiyat adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Baik. Nah, kemudian apakah kita perlu membaca Sayyidina pada salawat? Itu pilihan kepada kita. Kalau ingin membaca Sayyidina silahkan, tidak membaca juga silahkan. Kalau yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, Nabi tidak membacanya dengan tambahan Sayyidina. Tetapi para ulama menambahkan bacaan Sayyidina min babit ta'zim, daripada mengagungkan Nabi dan juga beradab kepada Rasulullah. Walaupun Nabi tidak ajar pakai Sayyidina, tapi para ulama baca tambahin Sayyidina. Yang artinya apa Sayyidina? Tuan kami, penghulu kami, gitu. Ya. Baca pakai Sayyidina boleh, tidak pakai juga tidak ada masalah. Yang salah apa? Yang salah yang tidak sholat, gitu ya. Itu pasti salah. Ya. Baik, kemudian aqallus salami. Nah, sekurang-kurang salam adalah assalamu alaikum. Ya. Tasydidus salami ala sin. Ada tasydid satu saja pada huruf sin. Assalamualaikum. Sempurnanya berapa? Sempurnanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu wabarakatuh? Tidak perlu. Ya, kalau salat fardu tidak perlu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Itu tentang tasydid dalam bacaan tasyahud, dalam salawat dan salam. Tidak perlu pembahasan yang lebih panjang karena itu sudah mudah dipahami, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita masuk pasal berikutnya. Awqatus salati khamsun. Waktu salat ada 5. Awal waqti zuhri zawalus syamsi. Permulaan waktu salat zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu masiru zilli syai'i mithlahu ghaira zillil istiwa. Dan akhir waktu salat zuhur adalah ketika panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda itu.
banjang seperti barang yang ada bayang-bayangnya tadi, ghairu zillil istiwa, selain daripada bayang-bayang istiwa. Baik. Ini kalau dalam konteks kalau kita tidak membawa jam, tidak membawa handphone, kita perlu berijtihad masuk atau belumnya waktu salat, maka kita perlu belajar tentang ini. Maka diajarkan oleh para ulama yang Nabi ajarkan melalui hadisnya. Waktu salat zuhur bermula dari tergelincirnya matahari. Tergelincir itu artinya matahari sudah berpindah ke arah apa itu namanya, timur ya. Nih, ini contohnya ada barang, ada benda. Ketika istiwa adalah waktu di mana matahari betul-betul di atas kepala kita, di atas benda, yang mana ketika itu tidak ada bayang-bayang. Itu namanya istiwa. Bayang-bayangnya ada tapi di bawahnya, ya. Tidak ada ke sini, tidak ada ke sini. Nah, itu waktu istiwa. Nah, waktu zuhur adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari daripada tempat yang berada di tengah-tengah tadi. Matahari terbit dari mana? Timur kan? Dari sini terus naik timur, contohnya ya, timur. Nah, ketika matahari tergelincir ke arah barat sedikit, berarti bayangnya di mana? Bayangnya ke arah mana? Ke arah timur ya. Karena mataharinya ke arah barat, pasti bayangnya ke arah timur. Ketika bayangnya itu sudah menunjukkan dia ke arah barat sedikit, berarti itu sudah masuk waktu zuhur ya. Sampai kapan? Sampai ketika tinggi bayang-bayangnya sama dengan tinggi bendanya. Kalau tinggi bendanya adalah 20 cm, maka bayang-bayangnya 20 cm. Kalau sudah 20 cm, artinya waktu zuhur habis. Paham? Ya. Kalau sudah bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, itu waktunya habis, sudah waktu zuhur. Jelas ya? Jelas. Kemudian wa awal waqtil asri, dan waktu awal dan permulaan salat permulaan waktu asar adalah idza sara zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Apabila panjang sesuatu itu telah sama dan melebihi sedikit. Contohnya bagaimana? Tadi bendanya 20 cm, kemudian bayangnya sudah 21 ya. Bayangnya sudah 21 atau 22, sudah lebih daripada tinggi bendanya, maka itu sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Akhir waktu asar adalah tenggelamnya matahari ya, tenggelamnya matahari. Nah, ukurannya apa tenggelam matahari? Tenggelamnya itu namanya apa namanya tuh? Apa sih namanya? Apa sih? Kan matahari kan kalau tenggelam kan dikit gitu ya. Sampai habis semuanya, nggak kelihatan lagi. Ya, kita bahasa gitu bukan sunrise, sunset. Kalau terbit sunrise, kalau tenggelam sunset, kalau sunlight buat cuci piring. Ya. Ya, ketika matahari itu sudah masuk semuanya, termasuk kursnya itu apa namanya tuh? Bukan merah-merahnya, bukan. Iya, benda mataharinya itu apa sih? Kan kalau benda yang bulat, kalau makin tenggelam kan ada itunya tuh. Ininya tuh yang sabitnya. Bukan merah, bukan itunya. Ya, setengah lingkarannya sampai tidak kelihatan sama sekali, berarti itu sudah habis waktu asar. Ya, lingkarannya itu sudah nggak kelihatan, susah banget ya, perkataan lingkaran itu. Sunrise lah, sunset. Itu mana disebutin? Aduh. Nah, itu waktu asar sudah habis, ya. Baik.
Nah, kemudian wa awal waqtil maghrib, dan permulaan waktu maghrib adalah ghurubus syamsi. Nah, tenggelam matahari tadi, matahari sudah tidak kelihatan sama sekali. Lingkarannya juga sudah tidak kelihatan, itu sudah mulai waktu maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, dan akhir waktu maghrib adalah ketika ufuk merah. Kalau kita bilangnya dulu itu apa namanya? Mega merah, ya kan? Kalau orang-orang dulu bilang mega merah. Ufuk merah, warna merah yang ada di ufuk itu sudah hilang. Itu artinya waktu maghrib habis. Ya. Waktu maghrib habis ketika warna merah yang ada di ufuk itu sudah menghilang. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya wa awal waqtil isya'i, dan permulaan waktu isya ghurubus syafaqil ahmar adalah ketika ufuk merah sudah menghilang, mega merah sudah menghilang. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya adalah tulu'ul fajri, terbitnya fajar shadiq. Tulu'u fajri shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Nah, kenapa disebutkan shadiq? Karena ada yang kadzib, ada yang bohong. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan fajar shadiq dengan fajar kadzib? Kalau fajar kadzib, cahayanya itu vertikal. Ya, cahayanya vertikal ke atas. Kalau fajar shadiq, cahayanya horizontal. Dilihat daripada ufuk sana timur, mulai memuning, mulai ada cahaya, ya, mulai ada cahaya. Nah, itu kalau cahayanya horizontal memanjang, itu namanya fajar shadiq. Kalau vertikal, itu namanya fajar kadzib. Jarak antara fajar kadzib ke fajar shadiq adalah 10 menit. Ya. Jarak antara fajar shadiq dan fajar kadzib adalah 10 menit. Ya, begitu. Itu perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Baik. Wa awal waqti subhi, dan permulaan waktu subuh adalah tulu'ul fajri, terbitnya fajar shadiq. Tulu'ul fajri shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan ia berakhir, dan akhirnya adalah ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari maka sudah habislah waktu subuh. Baik. Itu waktu-waktu sholat, ya. Kemudian kita sambung sedikit lagi. Al-ashfaqu thalathatun, jenis-jenis ufuk, jenis-jenis mega, gitu ya. Ada 3. Ahmar wa asfar wa abyad. Merah, kemudian kuning, dan juga putih, ya. Ufuk merah, ufuk kuning, ufuk putih, ataupun mega merah, mega kuning, mega putih. Al-ahmaru maghribun, mega merah itu adalah maghrib. Wal asfar wal abyad isya. Kalau yang kuning dan putih itu adalah isya, ya. Tanda masuk waktu isya. Jadi harus dilihat, ya. Kalau kita perhatikan di ufuk itu warnanya bisa berubah-ubah. Awal-awal maghrib, ya, itu agak kemerah-merahan. Nanti makin tambah waktunya, warnanya makin berubah. Jadi agak apa? Agak kuning. Coba perhatiin, ya. Itu agak berbeda. Jadi merah itu untuk maghrib, kemudian kuning dan putih itu menunjukkan permulaan waktu masuknya isya, ya. Kemudian wa yundabu ta'khiru salatil isya'i, dan disunnatkan mengakhirkan salat isya ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyadu,
sehingga ufuk kuning dan ufuk putih itu hilang. Ya, itu disunatkan mengakhirkan sholat isya sampai ufuk kuning dan warna yang putih itu hilang. Gitu ya. Tapi ini jarang dilakukan nih. Ya kan? Kita masuk isya aja, azan, kemudian sholat sunat, qomat, langsung sholat. Yang afdal tunggu dulu sebetulnya. Ya, tunggu dulu. Karena waktu awal-awal isya itu masih ada kuning-kuningnya, masih ada putih-putihnya. Tunggu sampai hilang. Kalau sudah ada agak hilang itunya, cahayanya, baru kita sholat. Disunatkan begitu. Tapi kalau kita sholat awal waktu pada waktu isya tidak ada masalah. Ya, tapi disunatkan begitu. Kenapa begitu? Kenapa disunatkan? Kata Syekh Nawawi, itu adalah sebagai satu perbuatan yang kita keluar daripada khilaf. Sebab ada ulama yang mewajibkan akhirkan waktu, ada yang tidak mewajibkan. Begitu. Waktu isya ya. Maka untuk keluar daripada khilaf, sunnah saja gitu. Ya. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajjah. Gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu perkara-perkara berkaitan dengan waktu salat. Sebagai tambahan, saya ingin menyampaikan satu makalah. Tadi kita sudah belajar waktu-waktu salat ya. Ada satu perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah berkaitan dengan salat ini. Kata beliau, wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha, dan di antara bentuk penjagaan kita terhadap salat dan bentuk iqamah kita, mendirikan salat kita. Ya. Kita kan kalau di dalam Quran, di dalam Al-Quran itu, ketika Allah suruh kita untuk sholat, Allah akan ucapkan kapan? Aqimus sholat, iqamus sholat, mendirikan sholat. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dan di antara bentuk orang yang mendirikan sholat adalah al-mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha, yaitu dia bersegera melaksanakan sholat pada awal waktunya. Maka orang yang mengerjakan sholat pada awal waktu termasuk orang yang menjaga sholat dan mendirikan sholat. Wa fi dzalika fadlun wa ajrun azim, dan dalam perkara sholat di awal waktu itu ada keutamaan dan ganjaran yang besar. Wa huwa dalilun ala mahabbatil abdi li rabbih, dan itu sebagai tanda bahwa dia cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Wa 'alal musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi, dan sebagai bentuk bahwa dia bersegera dalam mencari keridhaan dan cinta Tuhannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Salat pada awal waktu itu adalah ridha Allah, dan salat pada akhir waktu itu adalah mendapatkan ampunan daripada Allah. Wa qabihun bil mu'mini al-'aqili an yadkhula 'alaihi waqtus salati wa huwa 'ala syughlin min ashghalid dunya, dan di antara perkara buruk yang ada pada diri seorang mukmin yang berakal adalah apabila masuk waktu salat dan dia sedang sibuk dengan urusan dunianya, fala yatrukhu, dan dia tidak meninggalkan kesibukannya itu. Wa yaqumu ila faridatillahi allati katabaha Allahu alaihi fa yuaddiha, dan dia juga tidak mengerjakan kefarduan yang Allah telah fardukan kepadanya, dan dia tidak melaksanakannya. Ma dzalika illa min 'izamil ghaflati wa qillatil ma'rifati billah. Orang yang melakukan perkara itu ketika waktu salat sudah masuk, kemudian dia masih sibuk dengan urusan dunianya, dia tidak tinggalkan itu semuanya,
itu adalah pertanda bahwa besarnya kelalaian dia kepada Allah, wa qillatil ma'rifati billah, dan sedikitnya ma'rifat dia kepada Allah, wa min dha'fir raghbati ilal akhirah, dan sebagai tanda bahwa dia memiliki kelemahan dari keinginan dia terhadap akhirat. Itu pesan daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad, bahwa kita disuruh untuk sholat pada awal waktu, dan sholat pada awal waktu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah dia menunjukkan cintanya kepada Tuhannya. Jangankan kepada Tuhan, dengan pembantu kita. Kalau kita punya pembantu, modelnya ada dua, ya. Pembantu yang satu, kalau dipanggil cepat datang. Yang satu lagi, kalau dipanggil alasannya banyak, ya. Masih sibuk nonton sinetron, masih sibuk lagi WhatsApp, masih sibuk urusan yang lain-lainnya. Kalau kita sebagai majikan punya pembantu modelnya ada dua seperti ini. Yang satu setiap kali dipanggil cepat datang, yang satu ketika dipanggil melambat-lambatkan dan dia datangnya lambat. Kita sebagai majikan, kita lebih cinta kepada yang mana? Pasti kita akan cinta kepada pembantu yang ketika dipanggil dia cepat datang. Makanya kata Nabi, awwalus salati awwalul waqti ridwanullah. Salat awal waktu itu dia akan dapat ridwanullah, ridha Allah. Ridha artinya apa? Sayang Allah, cinta Allah dia akan dapatkan. Tapi kalau orang yang salat di akhir waktu, dia dapat ganjaran juga, tapi bukan ridwanullah, tetapi afullah, ampunan daripada Allah. Ya, ini. Jadi kita belajar waktu salat bukan hanya sekedar tahu kapan waktu masuk, kapan waktu habis, tetapi kita upayakan bahwa kita salat pada awal waktunya. Itu karena apa? Karena bentuk orang yang betul-betul mendirikan salat, iqamus shalah. Salafus saleh itu apabila mereka tertinggal salat berjamaah, mereka akan bertakziah. Kalau bahkan tertinggal takbiratul ihram bersama imam juga, itu mereka bertakziah. Masya Allah. Wa qad kana as-salafus shalihu yu'azzi ba'duhum ba'dan sab'ata ayyamin idza fatahum salatul jamaah. Salafus saleh itu mereka saling bertakziah satu sama lain selama 7 hari apabila ketinggalan salat jamaah. Wa salasata ayyamin idza fatathum takbiratul ihrami ma'al imam, dan mereka saling bertakziah selama 3 hari kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu salafus saleh. Wa sifatut ta'ziyah, mereka mensifatkan takziah. Takziah kalau kita kan, kalau ada orang kehilangan saudaranya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, kita bertakziah. Tapi orang-orang soleh, takziah pada pandangan mereka adalah laisal musabu man faraqal ahbab, bukan musibah terhadap perpisahan dengan orang yang dicintai, balil musabu man hurimat thawab. Musibah itu adalah kita diharamkan mendapatkan pahala, itu musibah. Ketika orang ketinggalan salat berjamaah, dia diharamkan oleh Allah sebetulnya pahala apa? Pahala salat berjamaah. Maka orang yang tidak dapat ganjaran pahala jamaah itu adalah dianggap oleh para salafus saleh musibah. Al-musabu man hurimat thawab. Musibah itu, orang yang dapat musibah adalah orang yang tidak dapat ganjaran pahala ataupun orang yang diharamkan dapat ganjaran pahala.
Makanya mereka saling bertakziah. Ini akhlak salafus saleh yang semakin kemari semakin hilang, semakin kemari semakin hilang. Semakin kesini orang semakin tidak peduli ya dengan sholat berjamaah, apalagi takbiratul ihram bersama imam. Jadi itulah yang perlu kita ambil iktibar. Seandainya sebelum ini kita menganggap remeh terhadap sholat berjamaah, maka setelah kita belajar tentang ini, kita ubah kebiasaan kita, hadirkan diri sholat berjamaah. Sahabat Nabi ada yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, buta matanya. Kemudian dia datang berjumpa Nabi, dia minta izin diuzurkan dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak ada orang yang menuntun dia, matanya buta. Kata dia, di Madinah ini ya Rasulullah banyak sumur-sumur, banyak hewan buas zaman itu, bukan zaman sekarang. Maka dia minta uzur dengan Nabi. Dia tidak ada yang menuntunnya. Di Madinah banyak gangguan dan halangan yang dapat membahayakan dirinya. Kemudian mula-mula Nabi izinkan dia untuk tidak sholat berjamaah. Ketika dia berpaling daripada Nabi ingin pulang, dipanggil, sebentar. Hal sami'tan nida. Apakah engkau mendengar suara azan? Saya masih dengar ya Rasulullah. Maka bagi kamu tidak ada uzur. Tidak ada uzur bagi kamu. Bagi siapa nih? Bagi Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, banyak halangannya. Tetapi ketika minta izin untuk tidak sholat berjamaah, Nabi tidak berikan uzur kepada dia. Tidak ada uzur bagi kamu. Dianggap apa? Kalau rumahnya masih kedengaran suara Bilal azan, rumahnya masih dianggap dekat. Gimana dengan kita yang tinggalnya berdempetan dengan masjid, berjiran dengan masjid, tapi kita tidak hadir ke masjid? Apa yang kita akan katakan kepada Rasulullah? Uzur apa yang akan kita berikan kepada Rasulullah bahwa kita tidak datang sholat berjamaah? Sahabatnya yang buta, yang banyak halangannya, tapi tidak diberikan izin oleh Rasulullah untuk tidak sholat berjamaah. Apa yang akan kita jawab? Yang kita berikan kepada Rasulullah alasan. Mata kita bisa melihat, kaki kita bisa berjalan, kendaraan kita bisa pilih yang mana yang kita mau pakai. Kalau kita tidak mau datang tidak sholat jamaah, alasan apa yang akan kita beri kepada Rasulullah? Nabi itu sampai-sampai Nabi, aku ingin ketika orang sudah mendirikan sholat, aku ke belakang cari orang-orang yang tidak sholat jamaah, aku bakar rumahnya. Gitu kata Nabi. Saking apanya? Saking pentingnya sholat berjamaah ini. Dan ini sunnah Nabi, jalan hidup Nabi yang Nabi tidak pernah tinggal, kecuali dalam keadaan sakit. Ketika Nabi sakit menjelang kewafatannya, Nabi tidak dapat sholat berjamaah. Itulah uzur yang Nabi tidak sholat jamaah. Selain itu dalam safar, dalam hadir, semuanya Nabi sholat jamaah. Ini sunnah ya, jalan hidup yang harus kita ikuti. Baik jamaah sekalian, saya rasa sampai di sini dulu taklim kita. Kalau yang ingin bertanya silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak. Ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, masalah sholat. Ya kan, kalau dulu mungkin sholat kita kan masih banyak ketinggalan gitu, maksudnya masih lalai gitu Ustaz. Itu saya pernah dengar orang yang lalai sholat pasti masuk neraka. Itu benar-benar Ustaz? Lalai di sini maksudnya enggak sholat. Sholat tetap sholat tapi lalai gitu. Lalai. Enggak tepat waktu gitu. Enggak tepat waktu. Iya. Itu oh.
apakah orang yang lalai dari sholatnya itu akan masuk neraka, gitu ya? Lalai di sini maksudnya tadi kata abang yang suka mengakhirkan sholat sampai akhir waktu ya. Apakah itu masuk kriteria orang yang masuk neraka? Fawailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, apakah itu masuk ke kriteria itu, orang itu akan masuk neraka wail? Bukan itu maksudnya. Yang akan masuk neraka wail itu yang melalaikan sholat sampai habis waktunya dia tidak sholat, gitu maksudnya. Ya. Kalau dia masih sholat tapi di akhir waktu, ya dia masih sholat namanya. Kan tadi hadisnya saya sebutkan. Wa akhirul waqti afwullah. Dia dapat juga ganjaran tapi afwullah. Begitu. Nah, yang dimaksudkan lalai di sini adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai habis waktunya dia nggak sholat. Masalakakum fi saqar. Ada ayat begitu. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Lam naku minal musallin. Kami tidak sholat, gitu. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan orang-orang miskin makanan. Nah, orang-orang yang tidak sholat masuk nerakanya neraka sakor. Nah, gitu. Tapi yang tidak sholat bang, bukan yang sholat di akhir waktu, tidak. Ya, jelas ya. Baik. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah waktu salat. Nah, ini kebetulan saya baca majelis Tarjih Muhammadiyah ini, katanya salat subuh kita ini kecepatan 7 menit. Saya dari Mekah ya. Karena kalau kita berada di Mekah itu rasanya salat subuhnya udah agak mundur, agak pagi ya, agak cerah dikit. Agak cerah. Nah, di kita ini jam 4 berapa ada waktu subuh kan? Ya. Jadi ada majelis Tarjih Muhammadiyah ini katanya mundur sampai 7 sampai 8 menit. 7 sampai 8 menit ya. 7 sampai 8 menit. Nah, ini berdasarkan ini kan ada ilmu astronominya ya. Dan itu tidak bisa diukur sekarang ya. Nah, berdasarkan itu bagaimana ini? Baik. Terkait waktu subuh ya, waktu sholat subuh, ada yang mengatakan bahwa waktu subuh di kita itu agak kecepatan, harusnya dimundurin 7 sampai 8 menit. Itu kata Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mereka menggunakan ilmu astronomi dalam mengukur waktu sholat. Bahkan Muhammadiyah itu mereka sudah punya kalender sendiri ya, kalender untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan. Mereka sudah tahu untuk beberapa tahun ke depan. Karena itu memang kelebihan daripada mempelajari ilmu falak. Lalu apakah perkiraan itu betul? Ini sama dengan apa yang pernah terjadi di Malaysia. Sebelum saya pulang, itu pernah ada koreksi waktu sholat di beberapa negeri yang mereka mengecek lagi, mengukur lagi, memang mereka kecepatan dipundurin waktu sholatnya, waktu sholat subuh ya, menjadi 7 ke 8 menit, hampir sama dengan Muhammadiyah. Begitu. Tapi tidak semua negeri ya. Negeri-negeri yang mau saja, karena setiap negeri itu punya kewenangan sendiri di bawah sultan ya. Negeri Selangor, negeri Kelantan itu masing-masing di bawah pemerintahan sultan-sultannya sebagai pemimpin agamanya. Ada beberapa negeri yang coba mengkaji lagi dan memang akhirnya mereka setuju dimundurkan waktu subuh 7 ke 8 menit ya, begitu. Nah, kalau kita bagaimana? Kita tidak ada pihak yang berkewenangan dalam menentukan waktu sholat, iya kan? Siapa coba? Kemenang ada pernah membuat arahan tentang koreksi waktu-waktu sholat? Tidak pernah. Paling menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan itu Kemenang akan menentukan. Tapi kalau waktu sholat saya tidak pernah mendengar. Harusnya memang dikaji lagi apakah betul klaim daripada Muhammadiyah
Kalau di Malaysia memang begitu, sudah dicek dan betul. Kalau di sini memang perlu dikaji lagi, ya. Makanya waktu sholat subuh itu setelah azan, biasa kita zikir dulu ya. Setelah azan itu sebaiknya zikirnya agak panjang dibandingkan waktu sholat yang lainnya. Ya kan? Kalau kita sholat subuh gabungan, ingat kan? Kalau kita datang kan kita zikir, ya. Subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah. Baca berapa kali? 100. Siapa yang ajar? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Asghar, guru kita. Disuruh baca setelah waktu subuh masuk, sebelum sholat, baca zikir itu sebanyak 100 kali. Itu kalau kita baca, insya Allah waktunya memang masuk, udah masuk pasti. Ya, baik. Oke, gitu ya. Jadi terkait dapatan daripada majelis tarjih, memang perlu ada penelitian lebih lanjut gitu ya. Kita orang awam, kita tidak punya ilmu tentang itu, ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala awladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياك في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.